Halo Sobat Media PPKN Online, berjumpa kembali dengan saya Pak Anggi, tentunya di channel Pak Anggi Si Guru Pulau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi terkait dengan video pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila, fase E di kurikulum Merdeka. Adapun materi yang nantinya akan saya paparkan dalam video pembelajaran kali ini, yaitu berkaitan dengan mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Selamat menyaksikan. Asal-usul dan arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita pantas bangga karena Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agamanya. Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 suku, 6 agama resmi, dan ratusan kepercayaan. Kenapa ya Indonesia sangat beragam? Apakah ada yang bisa menjawab? Silahkan boleh tulis di kolom komentar. Ya, betul sekali. Hal itu dikarenakan di Indonesia ada sekitar 17 ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena terpisah-pisah, budaya dan suku tersebut kemudian sulit untuk menyebar dan bercampur. Akibatnya, suku dan budaya yang unik berkembang di daerah atau pulaunya masing-masing. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain mempengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agama. Lalu, apa saja sih contoh keberagaman suku dan budaya yang dimiliki di Indonesia? Ya, setiap daerah tentu memiliki keunikan dan budayanya masing-masing. Mulai dari pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, makanan khas, kesenian daerah, tarian daerah, upacara adat, alat musik tradisional, dan lagu-lagu daerahnya. Sobat, kebanggaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama ini sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Yups, betul sekali. Salah satunya yaitu dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, apa sih sebenarnya makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari 3 kata. Kata Bhinneka memiliki arti beraneka ragam, tunggal artinya satu, dan ika berarti itu. Sehingga secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu atau berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semangat negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu ketika Majapahit Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Semboyan ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu contoh nyatanya bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Kutipan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawin Sutasoma dengan judul resmi Purusada, karangan Empu Tantular yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respon dari Empu Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada ketika itu. Hal inilah yang kemudian kenapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Tentu karena di dalamnya terdapat spirit dalam upaya penyatuan bangsa di tengah perbedaan atau keberagaman yang ada. Pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950, lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan. Namun, baru pada tanggal 17 Agustus 1950, lambang dan semboyan tersebut diperkenalkan. Meskipun sebenarnya saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah pernah diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pertama. Setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila diatur pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Aturan konstitusional tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis konstitusional maupun formal bagi negara mengenai penggunaan simbol tersebut sebagai identitas sekaligus pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, aturan penggunaan lambang negara beserta semboyan negara diatur lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, itu tadi sejarah singkat terkait dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, apa sebenarnya makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Sobat, Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk heterogen dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas belasan ribu pulau yang satu sama lain dipersatukan oleh selat dan laut. Maka, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna tentang sebuah semangat harapan dan kekuatan penyatuan dalam berbagai keberagaman tersebut. Makna Bhinneka Tunggal Ika secara historis sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu merupakan semangat bersatu dalam konteks keberagaman agama atau toleransi di dalam masyarakat Majapahit, khususnya antara penganut Buddha dan Hindu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Makna Bhinneka Tunggal Ika secara kontekstual ialah perbedaan dalam keberagaman merupakan kesatuan dari bangsa Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika mengandung dua unsur, yaitu keberagaman dan kesatuan. Keberagaman merupakan gambaran dari kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri atas perbedaan dan keragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan lain-lain. Kenyataan tersebut harus diterima dan disadari sebagai kekayaan dan anugerah Tuhan. Sementara unsur kesatuan merupakan cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa. Pada dasarnya, manusia terlahir dengan keunikan yang berbeda-beda sebagai setiap individu-individunya. Manusia kemudian menyatu dalam kelompok komunitas serta suku-suku dengan kehendak masing-masing yang satu sama lainnya juga berbeda. Komunitas dan suku-suku ini kemudian menyatu sebagai satu bangsa dan negara. Kenyataan tentang keberagaman memang harus disikapi dengan persatuan, kerjasama, semangat gotong royong, saling menghormati, dan saling menghargai. Persatuan ini akan mewujud menjadi kesatuan dalam satu bangsa dan negara Indonesia. Kesatuan sesungguhnya merupakan hasil dari persatuan. Kesatuan masyarakat Indonesia adalah bangunan kokoh yang terwujud dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya kesatuan ini ialah merealisasikan tujuan yang terdapat pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus diperkuat kembali dengan menggelorakan semangat tersebut. Generasi muda diharapkan tidak lupa dengan kekuatan semboyan yang telah menyatukan bangsa Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Pada ruang-ruang publik, kita bahkan tidak dapat menemukan homogenitas yang absolut. Persamaan mutlak heterogenitas atau kebinekaan sudah menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, kita harus sadar untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan dengan mengembangkan sikap toleransi. Bagaimana, Sobat Media PPKN Online? Semoga Sobat sekalian sudah semakin paham ya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, baik secara historisnya maupun makna di dalamnya. Terima kasih, saya Pak Anggi. Sampai bertemu kembali pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.